ketemu Magilang lagi ngobrol seperti ini, lalu kemudian lu turun ke bawah. Di situ lu ketemu lagi Magilang. Ya, petilasan Eyang Prabu Surya Kencana, raja terakhir Pajajaran. Raja terakhir Pajajaran. Wangsit Siliwangi itu, saya udah mulai merinding nih kalau bicara udah Wangsit Siliwangi ini. Salam ekspedisi. Halo guys, balik lagi sama kita di Ekspedisi Sultan dengan konten Bincang Sultan. Jadi malam ini kita mau bincang-bincang tentang apa nih Bang? Nah, rencananya kita malam ini mau membahas tentang Puncak Manik dan sekitarnya. Nah ini dia. Puncak Manik. Puncak Manik ini kan paling serem, paling angker di antara 3 puncak lainnya di Gunung Halimun Salak. Bang, tapi sebelumnya gue pengen nanya ke Febi. Ya. Feb, ini andai ya, lu ketemu Magilang lagi ngobrol seperti ini, lalu kemudian lu turun ke bawah. Di situ lu ketemu lagi Magilang. Gimana tuh rasanya? Tanya-tanya sih, serem juga. Nah, itu salah satu contoh para pendaki temui di Puncak Manik itu. Jadi banyak sekali mitos ya, Bang. jelmaan orang manusia, bahkan mereka bisa melihat pasar tapi sesungguhnya itu bukan pasar Wow. sebenarnya kan. Ada lagi suara gamelan gitu kan, padahal kan itu memang nggak ada perkampungan, jauh gitu kan. Kemudian Ada banyak babi juga juga ya, Bang? babi kayak segede bangkong, kayak truk gedenya. Wow. Ya. Harimau, yang paling banyak harimau Bang, sebagai khas gitu ya. Khasnya Pajajaran. Khas Harimau. Bang, Pajajaran. sebetulnya Siliwangi. mengapa Puncak Manik ini yang paling angkernya? Ya, jadi gini, Puncak Manik itu kan kita sebelum bicara sampai panjang lebar membahas tentang Puncak Manik dan sekitarnya, kita mesti tahu dulu nih kenapa itu puncak disebut Puncak Manik. Puncak Manik. Kan ada beberapa puncak di Gunung Halimun Salak itu kan. Nah, Betul. salah satunya itu adalah Puncak Manik yang tertinggi kan. Jadi konon katanya di situ bersemayamlah Eyang Manik, ya kan? Ya. Makanya disebutnya Puncak Manik. Yang Salak atau Eyang Manik yang sama kan. Nah, sebenarnya kan Eyang Manik ini juga bukan orang situ, dia pendatang lah dari daerah Kediri sana. Memang sengaja mungkin mencari tempat untuk bersemedi atau menyepi lah. Kan yang menjadi pertanyaan, kenapa dia jauh-jauh Dari Kediri, mojok ke sana gitu loh. Ya kan, kemudian bertapa atau menyepi di Puncak Manik itu. Kan di sana juga banyak gunung tinggi-tinggi kan, tempat sepi. Betul. Banyak. Nah, ini pertanyaannya kan kenapa kok dia jauh-jauh menyepi di situ? Nah, Eyang Manik ini kan nama aslinya itu kan Raden Hasan Basri ya. Betul. Apakah dia masih keturunan kerajaan juga di tanah Jawa? Kalau lihat dari namanya udah pasti dia keturunan kerajaan, karena Raden itu kan bangsawannya Jawa. Gitu. Pasti dia keturunan salah satu raja yang ada di sana pada zaman itu ya. Oke. Kan ini belum terlalu jauh. Eyang Manik ini sebenarnya kan sekitar tahun 18-an kan kalau Eyang Manik kan bukan Ya, abad betul. zaman dulu Eyang Suryawisesa Prabu hidup Suryawisesa. atau kemudian Eyang Prabu Surya Kencana hidup bukan pada zaman itu. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi gini, Puncak Manik itu
kenapa angker seperti itu sebetulnya kan karena memang di dalamnya ada sebuah kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Kerajaan gaib. Jadi konon katanya kan kalau kita menelisik ke belakang ini kan banyak nih orang yang pernah menyepi atau bersemedi atau bertapa di situ kan. Nah, kan di situ juga ada petilasannya Eyang Prabu Surawisesa di bawahnya ya. Jauh di bawah memang di kaki Bukit Salaknya. Nah, yang dekat dengan Puncak Manik itu kan di bawahnya sedikit Puncak Manik ada petilasan Eyang Prabu Surya Kencana, Kencana. raja terakhir Pajajaran. Raja terakhir Pajajaran. Nah, ini yang menarik. Kenapa kok dari dulu banyak sekali para sesepuh kita, para orang tua kita, nenek moyang kita yang berdiam di situ atau menyepi di situ. Ya kan artinya kan ada sesuatu hal kan? yang Ya kan? kenapa itu dipilih tempatnya kan? Betul. Nah, jadi di situ itu ada sebuah kerajaan gaib. Nah, kalau kita kemarin jalan-jalan ke Kota Genggelang di kaki Gunung Salak juga, itu kan baru sebuah kotanya. Itu baru 7 pintu. Iya. Oke. Terdiri dari 7 pintu gaib itu kan. Nah, di Puncak Manik ini adalah kerajaannya. Ibaratnya Ibu kotanya ya? Kerajaannya itu ada di Puncak Manik itu. Nah, jadi kalau kita bercerita kepada mitos dulu, kan pada saat terjadi pertempuran antara Demak, Cirebon dan Pajajaran ini, ya kan? Pada masa Eyang Prabu Surya Kencana berkuasa, ya kan? Ya. Nah, jadi masyarakat Pajajaran pada saat itu disuruh memilih lah, kira-kira kurang lebih begitu. Ya kan, disuruh memilih yang mau tetap ada di situ, ya kan, silahkan. Yang mau ikut menyeberang merantau, silahkan dan memimpin. Yang mau ikut Eyang Surawisesa, dia jamin keselamatannya. Nah, konon katanya kerajaan Pajajaran pada masa itu dihilangkan oleh Eyang Surya Kencana. Oh ya? Dibawalah ke alam gaib itu. Nah, Loh, ini dibawalah ke Puncak Manik. Kita baru itu. dengar di buku sejarah nggak ada itu. Nah, ini kan terlepas dari mitos atau tidak, nanti kita coba lihat kebenarannya Ya. dengan cara kita mencoba ke sana kan. Kan kalau kita yang namanya masuk ke alam gaib kan nggak harus berada di tempatnya. Karena yang masuk ke sana kan jiwa, dari jarak jauh juga bisa sebetulnya kan. Nah, jadi nanti kita coba ke sana. Nah, sebelum kita mencoba masuk ke sana, ini kita analisa dulu nih, ya kan, cerita ini, ya kan, secara ya diskusi antara manusia gitu kan, diskusi sejarah lah, ya kan. Jadi pada masa itu kerajaan Pajajaran itu sama Eyang Prabu Surya Kencana dihilangkan, ya kan, dibawa masuk ke kerajaan gaib ini. Nah, itu ke wilayah gaib itu. Nah, yang jadi pertanyaan kan sekarang ada juga sih orang yang berkata bahwa sebenarnya itu adalah kerajaan gaibnya Pajajaran. Kalau menurut saya bukan. Memang dari dulu sudah ada kerajaan di situ, kerajaan gaib ya. Nah, hanya memang Eyang Surya Kencana membawa masyarakatnya yang mau ikut dengan dia ke kerajaan gaib itu. Makanya kan sampai sekarang banyak orang yang hilang di Gunung Salak itu kan, yang nanjak sana hilangnya juga masuk nyasar ke kerajaan itu. Berarti gini Bang, dulu berarti kerajaan Pajajaran tuh fisik-fisiknya itu diangkut ke sana, ke dalamnya itu. Dibawa ke sana. Oh, menarik ini. Gitu. Nah, dibawa ke sana, dibawa ke kerajaan di Puncak Manik itu. Sebentar bang. Yang saya tahu itu kan posisinya, kalau saya sering baca-baca sejarah lah ya, bahwasanya yang menghiang itu kan kalau Siliwangi nih ya, Siliwanginya. Berarti kalau misalkan menurut abang, bahwasanya semua kerajaannya berarti bang yang menghiang itu bang, atau gimana? Ya, jadi dulu gini, Eyang Prabu Siliwangi ini, saya kemarin sempat ditegur nih sebenarnya jujur aja pada saat di Kota Genggelang. Nah, Abang jadi cerita sekarang ini. Kalau menyebut mereka ini tidak boleh langsung nama, harus Eyangnya harus dibawa. Jadi Eyang Prabu Siliwangi, Eyang Prabu Surawisesa, Eyang Prabu Surya Kencana. Kita jadi pakai saya dapat teguran ini, ya kan? Jadi Eyang Prabu Siliwangi itu punya 3 pusaka andalan kan. 1 batu ampal yang kemudian diwariskan kepada anaknya bernama Kian Santang, ya kan? Yang 1 Pasopati, ya kan? Yang 1 lagi adalah kujang emas. Ya. Nah, kujang emas ini diberikan kepada penerusnya. Jadi dari beliau, dari Eyang Prabu Siliwangi, penerusnya adalah Eyang Prabu Surawisesa, diberikanlah kepada pusaka kujang emas itu kepada Eyang Prabu Surawisesa.
Ya kan, dari Eyang Prabu Surawisesa diturunkan lagi kepada anaknya, ya kan, karena penguasa berikutnya kan Eyang Prabu Surya Kencana kan. Nah konon katanya kujang emas itulah yang bisa memindahkan area. Kan area itu. Ya. Jadi Oke, oke, oke. jadi si kerajaan ini mungkin dilingkar oleh kujang emas itu, dibawa, ditarik, dipindahkanlah ke kerajaan gaib itu. Kujang emas itu kan warisan daripada raja-raja Pajajaran terdahulu. Ya. Jadi dari mulai Prabu Bundingwangi, kemudian Prabu Hyang Budisora, yang Prabu Niskalawastu Kencana. Ya kan, nah dari situ kan pecah dulu nih kerajaan Pajajaran ini Betul. kepada Prabu Dewa Niskala, ya kan, di Galuh. Kemudian Eyang Prabu Susuk Tunggal di Pakuan. Ini kan dua-duanya kan anak dari Eyang Prabu Niskalawastu Kencana. Karena saking sayang kepada anaknya, ini Pajajaran dibelah dua nih. Galuh satu, Pakuan satu. Nah kemudian di era Eyang Prabu Siliwangi berkuasa, dua kerajaan ini bersatu lagi, menjadi Pajajaran lagi. Karena kan Mayang Sunda itu kan anak dari Eyang Prabu Susuk Tunggal, kan sepupunya hitungannya kan, sepupunya ini. Karena itu disebut Sunda Galuh itu. Iya, jadi Sunda Galuh itu kemudian bersatu lagi menjadi Pajajaran. Nah itu kan turun temurun tuh sampailah kepada Eyang Prabu Surya Kencana Nah, ya, berkuasa. yang menarik, Prabu Surya Kencana, Eyang ya. Iya. Jangan salah. Jadi kita harus itu tadi Baik, membiasakan. Eyang. Eyang Prabu Surya Kencana itu raja terakhir. Dia pernah adu saksian dengan Sultan Hasanuddin dan kalah. Gimana rasanya kalah? Itu waktu abang. Jadi kan posisinya Gimana rasanya? posisinya begini, kan ini, wah kalau ini kan narik sejarah panjang nih ceritanya. Sultan Hasanuddin ini, ya kan, itu kan sepupunya Ya, Eyang Surya Kencana, betul. ya kan, cuman Sultan Hasanuddin kan anak dari Syekh Syarif Hidayatullah ini, Betul. Sunan Gunung Jati, ya Penguasa kan, Banten awal. pengusaha Banten dari Cirebon kan, Betul. kan gitu nih. Bapaknya apa namanya, Prabu Siliwangi ini kan punya anak Kian Santang, kemudian punya anak perempuan, nikah dengan Syarif Hidayatullah. Tapi di satu sisi Syarif Hidayatullah ini kan keponakan dia juga, keponakannya daripada Kian Santang kan. Jatuhnya masih Jadi nikah sepupu. sepupu. Ya. Dari situ lahirlah Sultan Hasanuddin kan. Betul. Nah dari pihak Mayang Sunda lahirlah Prabu Surawisesa. Kemudian Ya. Prabu Surawisesa beranakan Eyang Surya Kencana kan. Jadi sebenarnya mereka masih sepupu dua kali lah. Jadi perang saudara ini kan digosok oleh Portugis dan Inggris kan. Ya. Jadi Cirebon Demak bersatu dikomporin Inggris ya kan. Pajajaran pada saat itu ada kerjasama dagang dengan Portugis kan. Betul. Di zaman bapaknya Eyang Surya Kencana, yaitu Eyang Betul. Surawisesa. Betul. Ya kan, itu diutus oleh ayahnya mereka, Prabu Siliwangi. Ini kan zaman itu kan sudah ada perdagangan luar negeri lah. Ke Kan Laksamana ini kan Bungker. sebenarnya dengan Laksamana Bungker itu, sebenarnya kan ini kan hanya soal dagang aja. Bagaimana kita sekarang lah melakukan hubungan dagang dengan Cina, dengan Amerika, dengan Tapi kan gini, Rusia, dengan mana-mana kan. adu Tapi itu biasa kesaktian ini aja. kan sebuah peristiwa yang sangat serius, Bang. Iya. Artinya bukan hanya sekedar politik ya, bukan. Hmm. Tetapi yang kita tahu ya di literatur ya, itu memang karena berkaitan sama antara pemeluk Hindu ke Islamnya. Karena pada waktu Banten Sultan Hasanuddin masa awal kan Ya. untuk sebuah dinasti Islam. Ya. Nah, kan punggawa dari Prabu Pucuk Umul itu tadi atau Eyang Surya Kencana itu kan sebagian lari ke 40 punggawa itu ke suku Baduy. Ya. Nah, itu yang di istilah kata itu apa ya, disuakakan oleh Sultan Hasanuddin. Betul. Nah sebelum jauh ini kita panggil dulu nih Kang Hasan ini, tim kita juga. Hei. Kang Hasan ini kan asli orang Gunung Salak ya kan. Ini dia. Ini tim kita Apa kabar, juga Kang? kan. Baik. Kang Hasan ini sebagai asli penduduk Halimun Salak lah, ya kan. Anak tutugan Halimun Salak, ya kan gitu kan. Anak tutugan Halimun Salak. Jadi Anak pasti leluhur ya. pasti banyak kisah yang sehari-hari didengar oleh masyarakat. Jadi kan nanti kalau salah mau diluruskan, tapi kan apa yang saya ceritakan bukan dapat dari literatur kan, tapi berdasarkan hasil komunikasi goib lah, kira-kira begitu. Makanya banyak yang pasti tuturan saya ini banyak yang tidak ditemukan di dalam literatur. Jadi
setelah, kalau pertanyaannya adalah bagaimana rasanya kalah, kita harus melihat ke belakang dulu, ya kan? Ya. Karena kan pada saat itu Pajajaran di daerah Bogor ini, sebuah kerajaan besar di Pasundan pada saat itu, ya kan, dikepung oleh tentara atau prajurit gabungan dari Demak, Cirebon, dan Banten, ya kan? Aliansi tiga ini. Aliansi 3 kerajaan ini kan mengepung Pajajaran, gitu. Nah, yang kalah ini kan siapa? Pertanyaannya kan gitu kan? Betul. Nah, jadi, Eyang Surya Kencana kan sudah tidak mau nih banyak dapat korban prajurit dan rakyatnya ini. Dia kan pemimpin yang mencintai rakyat, kan prajurit juga rakyatnya. Iya. Gitu. Berarti Jadi dia kalah mengalah. dia mengalah akhirnya, gitu ya ya? kan? Makanya kemudian dia bernegosiasi. Jadi kalau misalkan masyarakat yang ini kan mereka ini kan dicampur dengan bumbu keislaman itu kan, Islam Betul. baru masuk itu Betul, kan. Jadi dibumbuin itu. nah, jadi Eyang Surya Kencana kemudian bernegosiasi nih kira-kira kan, yang mau ikut menjadi Islam misalkan kan masih banyak penduduknya yang masyarakat Pajajaran yang masih beragama Hindu kan, silahkan ya kan, karena di sana juga itu keluarga kami, sepupu kami, sama-sama cucu Eyang Prabu Siliwangi kan, bahasanya begitu. Nah kemudian yang mau ikut menyeberang dengan Kiai Patih Gemintir silahkan Di Kalimantan. ya kan. Ya. Ini kan sejarah kan, Ya. sama-sama ada faktanya nih. Di Kalimantan juga cerita ini ada, di sini juga ada. Nah yang mau ikut dengan kami, bahasanya kan gitu, Ya. kami ke saya, dia itu menyebut saya kan kami, yang mau ikut dengan kami bertanggung jawab keselamatannya. Nah yang ikut dia itulah kemudian yang masuk ke kota gaib ini, ke kerajaan gaib di Puncak Manik itu. Tapi ada ini yang tidak mau ikut ketiga kelompok itu. Kemana? Ya itulah ke Baduy itu, 40 40 orang orang. kan. Sampai sekarang kan Baduy dalam kan hanya 40 orang kan. Betul. Kan begitu. Nah disitulah prosesinya. Kemudian Adanya konon katanya Eyang Surya Kencana ini menggaris istana kerajaan itu dengan kujang emas, memindahkannya ke kerajaan gaib itu di Puncak Manik. Ya. Tapi Itu. gini, kan ada perjanjian kan antara Sultan Hasanuddin dan Eyang Prabu Surya Kencana atau Prabu Pucuk Umun. Ya, Yang perjanjiannya ini konon kabarnya itu terpahat di petilasan Sasaka Domas. Kalau versi Baduy Salaka Domas, ya, yang tempat kita kemarin ke sana itu. ya. Sebenarnya Ya, kan memang- aslinya itu Sasaka itu yang kita baca Bang ya, itu artinya Sasaktain gitu. Sahadatain. Ya. Seperti apa Andi, kalau bacaan Bang? Jadi gini nih, sebelum nyampe ke sana nih, itu kan ada prasastinya lah kira-kira kan, Ya. perjanjian itu kan. Ya perjanjian itu isinya kira-kira itu tadi. Jadi yang ikut dengan mereka ini, yang tidak ikut Silahkan. dengan ini silahkan, tolong dianggap warga, karena kita ini kan semua keluarga kan gitu. Tapi sebelum ke sana, jadi udah nih semuanya udah terbagi nih masyarakat ini kan. Nah disitulah Eyang Surya Kencana mengeluarkan Uga Wangsit Siliwangi kan. Uga Wangsit Siliwangi. Nah Uga Wangsit Siliwangi, Berupa apa itu Bang? Uga Wangsit Siliwangi itu, saya udah mulai merinding nih kalau bicara Uga Wangsit Siliwangi ini. Jadi Uga Wangsit Siliwangi itu kan sebenarnya ini sudah diwariskan oleh Eyang Prabu Siliwangi kepada anak cucunya. Ini sudah diceritakan bahwa ini kejadian ini akan terjadi, gitu loh. Akan nyata terjadi, bahwa kehancurannya Pajajaran ini akan terjadi. Jadi sebelum Ngahiang kan Prabu Siliwangi juga katanya kan tidak meninggal, tapi Ngahiang juga kan. Moksa ya. Moksa, Ngahiang Ya. itu orang Sunda bilang Ngahiang kan, Moksa bahasa Indonesianya itu. Nah, sebelum Ngahiang itu kan dia menuliskan Uga Wangsit Siliwangi. Nah, Eyang Prabu Surya Kencana sebelum Ngahiang juga, sebelum Moksa, membacakan itu Uga Wangsit Siliwangi.